Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kabar baik datang dari Piala AFF U16 Grup A. Indonesia pesta gol 6-1 atas Laos di laga pamungkas. Hasil ini membawa Garuda Muda berada di puncak klasemen dan menjamin tiket ke semifinal. Angkat bola pemirsa dan Bermain di Stadion Manahan Solo, Kamis malam kepercayaan diri Indonesia melesat setelah Indonesia berbalik unggul 2-1. Buah gol bunuh diri pemain Laos, Saya Fatvan Savat yang menyundul sepak pojok umpan lambung Fabio Azkairawan di menit ke-36. Pasukan Novarianto pun memperlebar jarak dengan Laos berkat gol Josh Holong. Pesta gol Indonesia di paruh pertama ditutup dengan gol yang dicetak oleh Iputu Panji. Panji ada di posisi yang pas pemirsa, ada di posisi yang pas, tidak terkawal dengan baik dan mampu babak yang pertama. Laos mencoba. Indonesia sebenarnya sempat tertinggal di awal laga. Baru 5 menit laga berjalan Indonesia sudah dihukum penalti. Payak Sipanom sukses mengeksekusi penalti dengan sempurna, namun di menit 22 Timnas Indonesia U16 berhasil menyetarakan kedudukan dari eksekusi penalti Zahabi Goli. Selepas dari kamar ganti, Timnas Indonesia U16 menambah rekening gol dari Brace Josh Holong di menit 60. Kemudian gol Muhammad Mirza di menit ke-79 melengkapi kemenangan sempurna Indonesia U16 atas Laos dan berhak raih tiket semifinal Piala AFF U16. Kalau bukan si ganteng, si Torus. Torus siapa juga? Tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Laos U16 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U16 di Solo, Jawa Tengah. Pelatih Novarianto mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Pemain dinilai cepat beradaptasi saat taktik harus berganti di tengah permainan. Skor 6-1 mengantarkan Indonesia U16 ke babak semifinal Piala AFF U16 di Solo, Jawa Tengah. Matthew Baker dan kawan-kawan bermain luar biasa walau sempat tertinggal dari Laos U16. Indonesia menanti lawan dari grup B maupun C. Ada Australia U16, kemudian Thailand U16 hingga Malaysia U16 yang bisa menjadi lawan Indonesia. Nova meminta anak asuhnya tetap konsentrasi dalam persiapan dan latihan. Siapapun yang menjadi lawan dipastikan pertandingan akan lebih berat. Bisa cepat ya, bisa cepat beradaptasi dengan apa yang kita lakukan di dalam. Ketika kita pakai formasi 3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ataupun itu saya bilang pemain cukup adaptif dalam apa yang akan kita lakukan di tengah pertandingan. Dan saya bersyukur pemain bisa menjalankannya dengan baik sehingga apapun formasi yang kita pakai tiba-tiba dilakukan di tengah pertandingan, saya pikir pemain tidak ada masalah dan itu saya lihat menjadi progres pemain dalam di saat kita latihan dan kita awal mulai PC ini, jadi pemain bisa lebih fokus masalah taktik dan masalah fisik lagi. Saya apresiasi seluruh pemain dan semuanya bisa maksimal. Sementara itu, Timnas Senior Indonesia akan berjumpa dengan Australia hingga Jepang dalam kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia masuk di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Nantinya, 2 tim teratas setiap grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Melawan sejumlah tim langganan Piala Dunia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat akun Instagramnya memberikan semangat bagi timnas. Kita harus berani lawan siapapun, jangan kasih kendor. Yang paling penting kita persiapkan timnas dengan maksimal dan mohon dukungan dari semua pihak. Ayo kita meraih merah putihkan stadion saat Indonesia bertanding.
Euforia Timnas lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus segera dibalas kerja keras. Dari hasil pengundian, Timnas Indonesia berada di grup C bersama 3 tim langganan Piala Dunia, Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Indonesia juga harus menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Dari kelima pesaing tim Garuda di grup C, 3 diantaranya adalah langganan lolos ke Piala Dunia, yakni Jepang yang menghuni posisi 17, Australia berada di ranking 23, dan Arab Saudi peringkat 56. Timnas Indonesia akan memulai laga di tanggal 5 September 2024 melawan Arab Saudi, 10 September melawan Australia, 10 Oktober versus Bahrain, 15 Oktober lawan Tiongkok, dan 14 November melawan Jepang. Lalu 19 November Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. 20 Maret 2025 melawan Australia, dilanjutkan melawan Bahrain, Tiongkok, dan Jepang. Pengamat sepak bola Wesley Huta Galung menyebut babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi ujian bagi pelatih Shin Tae-yong. Timnas harus mengejar persiapan dengan banyak uji coba, termasuk menyiapkan pemain baru untuk menghadapi sejumlah tim raksasa dan langganan Piala Dunia. Punya waktu untuk mempersiapkan diri bagaimana memulai start ini, karena kita memulai dengan partai away, kemudian kita home pun kita berat, Australia juga pelanggan Piala Dunia, lalu kita 2 kali away di bulan Oktober, itu juga itu hal yang harus dicermati oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih. Nah, bagaimana mempersiapkan tim ini, saya dengar kan ada banyak uji coba untuk mematangkan tim ini, karena kan ada pemain-pemain baru lagi yang masuk di tim nasional senior. Apakah chemistry ini bisa terbentuk dengan waktu yang singkat? Ujian bagi Shin Tae-yong. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 hingga Juni 2025 dengan format kandang dan tandang. 2 tim yang finish teratas langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat 3 dan 4 akan lanjut ke babak keempat. Tim Liputan Kompas TV.